Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Tunggul Abdul Majid dengan NIM 242410102058 dari kelas PAB. Baik, di sini saya membuat sebuah sistem manajemen bimbingan belajar atau bimbel. Kemudian di dalamnya itu ada manajemen user. Usernya di sini ada dua, ada murid dan juga tentor. Jadi nanti manajemennya terkait murid dan juga tentor. Kemudian ada pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Kemudian yang terakhir di sini ada sebuah sistem pendaftaran atau enrollment. Jadi di sini seorang murid dia bisa masuk ke dalam suatu kelas, kemudian dia juga bisa keluar dari suatu kelas. Seperti itu. Kemudian untuk toolsnya sendiri di sini yang pertama saya pakai bahasa pemrograman JavaScript. Untuk runtime-nya di sini pakai Node.js, kemudian untuk framework-nya pakai Express.js yang ringan aja. Kemudian untuk database-nya sendiri saya di sini pakai PostgreSQL. PostgreSQL-nya di sini bukan pakai pgadmin atau localhost, jadi dia pakai Supabase secara langsung, jadi dia bisa diakses secara langsung secara online. Seperti itu. Nah, kenapa saya kok pakai Supabase? Karena nanti saya pakai sebuah Vercel untuk nge-hosting. Jadi Vercel ini cuman hosting aja, dia nggak include sebuah database. Jadi kita butuh suatu database yang online dan juga bisa diakses oleh si Vercel ini. Makanya saya pakai sebuah Supabase. Seperti itu. Kemudian untuk di sini saya dokumentasi pakai Swagger untuk dokumentasi API-nya. Ada dua Swagger di sini. Ada yang di development dan juga production. Untuk di production ini dia yang udah diakses, yang udah di hosting di dalam Vercel itu tadi. Kemudian untuk yang di development itu adalah yang awal atau yang ada di localhost-nya. Kalau misal ini di clone untuk projectnya. Kemudian langsung aja masuk ke dalam database-nya. Di sini ada tabel user, tabel murid, tabel tentor, dan juga tabel kelas. Dan yang terakhir ada tabel detail kelas. Kemudian di antara user sama murid dan juga tentor ini punya relasi yang to one to many antara user itu one, kemudian many-nya itu di murid, di user itu one dan juga di tentor itu many. Seperti itu. Jadi nanti bergantung kepada role-nya. Di sini ada role murid dan juga tentor. Ketika role-nya murid dia bakalan ngisi tabel murid, ketika role-nya tentor dia bakalan ngisi tabel tentor. Kemudian next di sini ada sebuah kelas. Kelas ini punya relasi antara tentor sama kelas. Itu ada one to many, kemudian ada juga antara murid dan juga kelas. Dia itu harusnya many to many, cuman di sini kita pakai sebuah tabel penghubung, tabel pemisah agar manajemennya itu bisa ditampung di sini. Kita pakai sebuah tabel detail kelas, jadi dia menampung ID kelas dan juga ID murid. Seperti itu. Kemudian di sini untuk datanya yang kami insertkan di dalamnya itu seperti ini. Ada dari tabel user, tabel tentor, tabel murid, tabel kelas, dan juga ada tabel detail kelasnya. Kemudian di sini nggak lupa juga kami implementasikan sebuah indeks. Jadi ada users email ini untuk nge-search suatu user berdasarkan sebuah emailnya. Jadi nanti ketika ada search seperti itu, dia bakalan langsung menjalankan indeks ini. Dan juga ini ada kelas yang mencari sebuah ID tentor seperti itu. Oke, kemudian dari database-nya sudah, di sini kita langsung aja terkait demo API-nya. Pertama-tama langsung aja, mungkin kita bisa langsung akses yang ini aja karena di sini udah di hosting. Jadi di sini ada autentifikasi ini ada dua endpoint, ada register dan juga login. Kemudian di profile murid itu ada get murid, kemudian ada get murid berdasarkan ID, kemudian ada update murid, kemudian ada ngedelete murid secara permanen. Jadi hard delete hitungannya. Kemudian ada terkait profil tentor ini ada ngeget tentor seluruh data tentor, kemudian ada ngeget by ID, ada put atau nge-update, ada juga delete. Delete-nya di sini adalah soft delete seperti itu. Kemudian di sini ada juga terkait manajemen kelas, ada tampilkan semua kelas, kemudian ada buat kelas baru atau post, pakai post di sini. Kemudian ada get by ID, kemudian ada nge-update sebuah kelas, kemudian ada nge-delete dan juga delete-nya di sini hard delete. Yang terakhir di sini ada enrollment atau pendaftarannya. Jadi di sini ada enroll ini menambahkan sebuah data murid ke dalam sebuah kelas, kemudian ada delete juga. Nge-delete ini mengeluarkan murid dari sebuah kelasnya, kemudian ada get by ID. Ini yang dimaksud ID-nya itu ID kelas ya. Jadi nanti kita bisa nge-get suatu anggota dari sebuah kelas seperti itu. Baik, di sini kita coba dulu untuk di profil murid. Dia bakalan error kalau misal kita coba pertama kali karena kita nggak masukin JWT tokennya. Jadi untuk mendapatkan sebuah JWT token kita harus login terlebih dahulu. Login, misal di sini saya ada data tunggul123@gmail.com, kemudian passwordnya password 123 seperti ini. Nanti dia bakalan nge-return sebuah token. Tokennya lumayan panjang karena di sini pakai JSON
seperti itu. JWT token. Di sini kita tinggal pastekan aja di authorize, nanti dia bakalan bisa dijalankan untuk yang di bawah ini. Kita clear dulu, cancel, kita try out lagi, kita execute. Nanti bakalan responnya itu beda. Yang tadi kan status sama message-nya, kemudian untuk kodenya itu dia 403 kalau nggak salah, unauthorized. Seperti itu. Kemudian kalau misal dia berhasil, kita udah masukin sebuah JWT token, dia bakalan status code-nya itu 200. Untuk statusnya itu sukses dan juga datanya itu bakalan muncul di sini. Seperti itu. Berupa JSON, list JSON seperti itu. Kemudian kalau kita coba yang lain, di sini ada buat kelas baru. Kita bisa ngebuat kelas baru. Di sini ada parameter bodinya. Bodinya itu ada ID tentor, tentornya itu siapa, dan juga ada nama kelasnya. Misal kayak gini ya, ada belajar Node.js eksklusif. Kita coba langsung aja kita execute. Nanti untuk di sini bakalan muncul statusnya jika berhasil, statusnya sukses, kemudian datanya itu apa yang kita masukkan. Seperti itu. Kemudian coba kita jalanin, kita get di sini. Kalau kita get, nanti dia bakalan muncul untuk datanya di bawah sendiri. Seperti itu. Oke, nextnya di sini ada enrollment. Jadi enrollment ini yang pertama di sini kita bisa menambahkan suatu murid ke dalam sebuah kelas. Misal di kelas pertama kita bakalan menambahkan sebuah murid yang dia itu 7 ID-nya. Dia akan sukses. Jadi dia bakalan menambahkan ketika ID muridnya itu ada. Tapi kalau semisal ID muridnya itu 100, bakalan jadi gagal daftar karena dia 100 itu tidak ditemukan. Jadi dia bakalan gagal seperti itu. Kemudian untuk ini ada ngegetnya juga. Misal kita mau ngeget dari kelas yang pertama nih, nanti bakalan muncul seperti ini. Ada untuk data-datanya bakalan muncul data-data yang anggota kelasnya seperti itu. Oke, baik. Mungkin langsung aja ke codingannya. Jadi yang pertama untuk struktur foldernya, karena di sini pakai Express. Express itu tidak seperti Laravel, jadi dia secara manual untuk ngatur MVC-nya. Saya pakai MVC di sini. Jadi dari model, ada controller juga. Model ini fungsinya untuk menghubungkan sama database. Kemudian controller itu menghubungkan antara model ke routingnya. Kemudian routing ini dia berhubungan langsung sama kliennya. Seperti itu. Kemudian ada juga middleware sebagai penjaganya. Kalau semisal nggak ke authorize dan lain-lain, nanti dia bakalan ditahan sama si middleware ini. Kemudian ada config juga. Di config ini berisi sebuah pool database. Ada host, user, dan lain-lain terkait eh, sesuatu yang digunakan untuk menghubungkan ke database. Jadi koneksi database itu ada di dbconfig ini. Kemudian untuk konfigurasinya itu didapatkan dari .env yang dia nggak diupload di GitHub karena dia sifatnya itu pribadi. Seperti itu. Baik, mungkin kita coba anuin satu API. Jadi di sini contoh ada API get by kelas yang di enrollment. Jadi dia ada get, kita coba dia kan nanti ketika kita ID-nya 2 itu bakalan berbeda juga nih buat ininya, buat responsnya. Jadi dia yang dimaksud berubah itu karena waktu dia ngeakses URL itu dia bakalan masuk ke dalam sini, ke dalam slash API slash class karena dia berada di sebuah kelas. Kemudian dari situ dia bakalan eh, Nggak, ini sebuah pet require, jadi dia bisa menggunakan sebuah file sesuai sama pet yang ada di dalamnya. Di sini slash routes slash class, jadi di dalam folder routes, kemudian ada sebuah file bernama class. Seperti ini, jadi dia nanti masuknya ke sini. Itu kan di depannya ketika dia ngakses slash API slash class. Jadi untuk selanjutnya dia kan ngakses lagi nih ada slash params ID dan juga slash anggota. Jadi dia bakalan ngeakses di endpoint ini atau di routing ini. Kemudian ketika routing ini dijalankan atau diakses, dia bakalan ngejalankan sebuah class controller fungsinya itu get anggota. Jadi dia didapat dari class controller ini. Kalau kita lihat di sini di class controllernya, dia sebuah fungsi asinkronus dan juga dia di sini ngejalanin sebuah
fungsi dari sebuah model, modelnya itu namanya detail, dia adalah detail kelasnya, dia ngejalanin fungsi sebuah get member yang dia punya sebuah parameter yang diambil dari request.params.id. Seperti itu. Kemudian kalau semisal dia lebih dari nol untuk responsnya, dia bakalan eh, nge-return eh, statusnya itu 200 atau sukses. Kemudian kalau semisal nggak ketemu, dia bakal nge-return 404. Di sini juga ada try catch buat error handlingnya. Kalau semisal ada error di database dan lain-lain, dia bakalan return 500 server error. Seperti itu. Kemudian di modelsnya itu seperti ini. Kalau kita lihat dia detail class, dia sebuah objek. Di sini ada sebuah get member yang kita gunakan tadi. Di sini dia punya sebuah parameter id underscore k. Kemudian dia bakalan ngejalankan sebuah query db.query. db ini diambil dari config itu tadi. Kemudian dia menjalankan nge-select nama, asal sekolah, dan lain-lain. Kemudian dijoinkan dengan murid dan juga user. Kemudian di where dengan ID kelasnya itu sama dengan dolar satu. Dolar satu ini parameter parameterized query. Jadi dia bisa ngegantikan dolar satu ini itu aslinya adalah IDK ini. Jadi di belakangnya query kalau misal di JS itu dia bisa dimasukkan variabel sesuai dengan value-nya. Jadi sesuai dengan urutannya. Misal ada dolar 2, jadi dia urutan kedua dari sini seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya dari tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.